Perkenalkan, nama saya Rati Pertiwi dari kelas A2 Pagi jurusan Manajemen. Di sini saya akan membuat video record tentang ringkasan pada materi karakteristik bisnis internasional. Langsung saja masuk pada materinya. Pengertian bisnis internasional menurut para ahli. Ahli yang pertama, Ruckman dan Hodgetts 1995. International business is the study of transaction taking place across national borders for the purpose of satisfying the needs of individual and organization. Menurut Griffin dan Pustay 1996. International business is any business transaction between parties from more than one country is part of international business. Menurut Ball dan Wendell 2004, bisnis internasional merupakan bisnis yang kegiatannya melewati batas-batas negara. Definisi ini tidak termasuk perdagangan internasional dan pemanufakturan di luar negeri, tetapi juga industri jasa yang berkembang di bidang-bidang seperti transportasi, pariwisata, perbankan, periklanan, konstruksi, perdagangan eceran, perdagangan besar, dan komunikasi massa. Materi yang kedua, perbedaan bisnis internasional dan bisnis domestik. Bisnis domestik adalah aktivitas bisnis yang secara nyata ditujukan pada aktivitas bisnis dalam negeri. Suatu perusahaan yang berkecimpung dalam pemasaran domestik mungkin melakukan hal ini secara sadar sebagai strategi yang disiplin, atau mungkin secara tidak sadar memfokuskan pada pasar domestik dengan maksud menghindari tantangan belajar cara memasarkan ke luar negeri. Bisnis internasional yaitu bertindak lebih jauh dari bisnis domestik, bukan sekedar pemasaran ekspor, tetapi lebih jauh terlibat dalam lingkungan pemasaran dalam negara tempat perusahaan tadi melakukan bisnis. Bisnis multinasional merupakan bisnis internasional, organisasi pemasaran internasional dari mulai dengan memfokuskan pada pemanfaatan, menyadari perbedaan dan keunikan lingkungan dalam negara, menentukan peranan baru untuk hal itu sendiri, serta melakukan adaptasi pemasaran perusahaan pada kebutuhan dan keinginan yang unik dari pelanggan negara itu. Bisnis global atau transnasional yaitu bisnis yang memfokuskan pada pemanfaatan aset, pengalaman, serta produk perusahaan secara global dan melakukan penyesuaian pada apa yang benar-benar unik berbeda dalam setiap negara. Materi selanjutnya, sejarah bisnis internasional. Sebelum Masehi, pedagang Venesia dan Yunani mengirim wakil-wakil ke luar negeri untuk menjual barang-barang mereka. Pada tahun 1600, British East India Company, sebuah perusahaan dagang yang baru dibentuk, mendirikan cabang-cabang di luar negeri di seluruh Asia. Pada saat yang sama, sejumlah perusahaan Belanda yang dibentuk pada tahun 1560 membuka rute-rute perjalanan ke timur, bergabung untuk membentuk Dutch East India Company, dan juga membuka kantor-kantor cabang di Asia. Para pedagang kolonial Amerika
mulai beroperasi dengan model yang sama pada tahun 1700-an. Perusahaan Amerika pertama yang berhasil memasuki produksi di luar negeri adalah pabrik yang didirikan di Skotlandia oleh Singer Swelling Machine pada tahun 1868. Pada tahun 1880, Singer telah menjadi organisasi dunia dengan organisasi penjualan luar negeri yang luar biasa, dan beberapa pabrik pemanufakturan di luar negeri. Perusahaan-perusahaan lainnya segera menyusul, dan pada tahun 1914 paling sedikit 37 perusahaan Amerika memiliki fasilitas produksi di 2 atau 3 lokasi di luar negeri. Tahun 1919, General Electric mulai menanamkan modal di luar negeri. Tahun 1920, General Motors and Chrysler melakukan operasi di luar negeri. Dalam bisnis internasional ini juga terdapat beberapa aktivitas pokok yang menjadi ciri penting yang terjadi dalam bisnis internasional di negara, yaitu yang pertama visible trade, merchant export and import, perdagangan barang-barang berwujud. Yang kedua, invisible trade, service export and import, perdagangan dalam jasa, bank, travel, accounting. Materi selanjutnya, esensi bisnis internasional. Sasarannya yang pertama pencarian kebutuhan pelanggan global, yang kedua lebih baik dalam berkompetisi, yang ketiga perorganisasian aktivitas-aktivitas bisnis, yang keempat kendala-kendala lingkungan global dan tindakan penyesuaiannya. Yang pertama melakukan riset pemasaran dan menganalisis segmen-segmen pasar, serta berupaya similaritas dan perbedaan-perbedaan untuk seluruh negara. Yang kedua, mengadaptasi produk, jasa, dan elemen-elemen bauran pemasaran untuk memuaskan kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, memuaskan keputusan teknologi dan fabrikasi, implikasi dari biaya dan harga, serta pengembangan basis data informasi pelanggan global, seluruh distribusi dan logistik. Tindakan penyesuaian yang kedua, menilai, memantau, dan menjawab kompetisi global dengan menawarkan nilai yang lebih baik serta mengembangkan citra merek produk yang unggul dan menentukan posisi produk, kualitas tinggi, kinerja yang baik, distribusi, periklanan, dan jasa. Mengikuti bahwa para pesaing dapat meliputi BUMN, MNCs, dan perusahaan-perusahaan domestik dengan tujuan yang berlainan. Tindakan penyesuaian yang ketiga, mengkoordinasikan dan mengintegrasikan strategi bisnis serta menerapkannya untuk seluruh negara, wilayah, dan pasar global dengan melibatkan sentralisasi, delegasi, standarisasi, serta daya tanggap lokal. Tindakan penyesuaian yang keempat, mengaku bahwa lingkungan global meliputi variasi yang kompleks disebabkan kebijakan industrial, proteksionis, dan pemerintah. Materi selanjutnya, pentingnya memahami bisnis internasional. Yang pertama, banyak organisasi besar telah melakukan operasi di tingkat internasional dan dipengaruhi oleh ekonomi global.
sehingga perlu pemahaman akan hal guna mengembangkan peluang karir dan melakukan interaksi yang efektif dengan manajer. Yang kedua, usaha kecil dan menengah atau yang disingkat UKM sudah terlibat dalam bisnis internasional. UKM memiliki peluang yang cukup besar untuk menjalankan aktivitas bisnis internasional. Di sini juga terdapat tujuan dan manfaat bisnis internasional. Kekuatan yang mendasari bisnis internasional yang disingkat BI berorientasi pada manajemen orientasi. Orientasi adalah asumsi atau keyakinan yang seringkali disadari mengenai sifat di dunia ini. Ada 3 orientasi yang pedoman dalam BI, yaitu etnosentris, polisentris, geosentris, yang kemudian diperluas dengan regionsentris. Adapun pengertian dari pedoman dalam BI, yang pertama, etnosentris adalah suatu asumsi atau keyakinan negeri asal sendirilah yang lebih unggul. Yang kedua, polisentris merupakan kebalikan dari etnosentris, yaitu keyakinan yang didasari bahwa setiap negara unik dan berbeda-beda. Yang ketiga, geosentris merupakan pandangan dunia melihat persamaan dan perbedaan dalam negara sendiri dan negara tuan rumah. Yang keempat, regionsentris yaitu melihat persamaan dan perbedaan dalam wilayah dunia, mempunyai pandangan etnosentris dan polisentris terhadap bagian dunia yang lain. Sekian video record ringkasan pada materi karakteristik bisnis internasional. Saya ucapkan terima kasih.